Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Kembali lagi bareng kita di podcast Cerita Kita. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup fenomenal. Oke, Mas Bu. Di antara ini merupakan alumni kita sendiri dari SMA Negeri 1 Pamotan. Oke, bisa memperkenalkan diri sebelumnya? Perkenalkan, nama saya Indah Humalasari. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Pamotan tahun ini. Oh, lulusan tahun ini ya Kak? Ya, siap Kak. Berarti ini salah satu murid dari Kak Agus juga ini. Enggak murid kan? Gimana? Enggak murid, pokoknya enggak ada istilah murid, enggak ada. Gak ada. Ya, kita mentransfer ilmu Kak Bu. Oh, transfer ilmu. Iya, Ya, benar. sistemnya transfer Sistem ilmu. transfer ilmu. Oh. Supaya anak didik kita lebih baik, lebih sukses daripada kita Kak Bu. Seperti Siap. itu. Harapannya pasti seperti itu. Kak. Harus itu Kak Bu. Pokoknya semua pengajar atau pendidik itu inginnya tulus dari hati yang terpaling dalam, itu pengennya anak didiknya atau muridnya itu sukses melebihi gurunya Kak Bu. Gurunya sendiri. Pokoknya harus sukses. Enggak cuman itu harus sukses saja Kak Bu. Semuanya dari aspek apapun semuanya harus lebih baik lebih gitu baik ya. dari gurunya. Oke, siap. Kak Bu. Nah ini kebetulan Kak Ida ya. Iya. Oh, Kak Ida. Oh, Kak Indah. Ida Kumasari. Ini meskipun ini mohon maaf Kak Bud. Ya. Ini kan langsung Kak Bud. Ya. Jadi ini nggak langsung, tapi di sana ada salah satu teman dari Kak Ida yang nongol Yang juga ikut menyaksikan. juga ikut menyaksikan tapi tidak bisa ke sini, yaitu Kak Cut. Kak Cut Nabil ya. Ini bestinya Kak Indah ya. Bestinya Kak Besti Ida. banget. Besti banget katanya. Pokoknya dulu itu kalau menceritakan sejarah Kak Ida itu sangat unik sekali ya Kak Bu. Bestinya sama Kak Cut, tapi takdir berkata Lain. Kak, Harus dipisahkan dengan sebuah takdir. Keadaan gitu. Kak Ida sekarang berada di Kudus dan Kak Cut sekarang berada di Yogyakarta. Jakarta. Wah, melebihi jauh Kak Bu. Iya, Jam-jam. pastinya. Berapa jam Kak Bu? Kira-kira. Kalau kemana Kak ini? Kalau dari Kudus ke dari Jogja. Kudus ke Jogja. Kalau dari Kudus ke Jogja itu kemungkinan sekitar ya adalah 2 jam 3 jam. 2 jam 3 jam. Nah itu untuk kakak lihat di rumah itu jarak 2 jam lebih yang bisa sekitar memisahkan mereka berdua meskipun bestie. Sak bestie ketika sudah ada takdir yang harus tertulis untuk berpisah pasti berpisah. Itu Ya, karena cita-cita Kak Bu. Nah, ya, bagian dari perjalanan hidup. Kak. perjalanan hidup karena Kak Asep memiliki perjalanan hidup yang berbeda dengan Kak Ida. Sebenarnya hampir sama. Ya, hampir. Hampir. Tapi takdir berkata lain yang memisahkan. Padahal dulunya itu juga sama-sama Sudah dirancang gitu Kak ya. dirancang. Nah, Udah itu- dirancang itu bareng-bareng Nah, tapi ya. itu kabut. Anehnya seperti itu. Padahal ketika dirancang itu sudah fix benar-benar mau kuliah di Jogja ya. Iya. Mau kuliah di Jogja, semua daftar juga sama dari Bareng-bareng juga dan Iya. juga semuanya sama, semuanya bareng. Nah, kebetulan rencana Allah itu pasti selalu lebih baik ya Kak ya. nah, itu rencana Kita itu terkadang sudah merencanakan, Iya. tapi pasti ada rencana dari Allah sendiri untuk Iya, kita. iya. Nah, itu harus kita terima. Oke Kak Bu. Nah itu untuk yang di rumah ternyata dua sahabat yang kini harus terpisahkan oleh jarak dan waktu. Meskipun begitu mereka berdua tetap kontak-kontakan yang baik. Tetap Iya. komunikasi berjalan dengan baik Kak ya. Masih berjalan dengan baik. Akan tetapi itu Kak Bu, satu yang tidak bisa terkan meskipun di Jogja Kak Cut itu memiliki teman, memiliki soib dan Iya, bahkan pasti. barangkali mempunyai sebuah Itu yang baru. itu baru. Pasti orang-orang baru. Orang-orang pasti. baru. Terus mungkin barangkali sudah jatuh cinta dengan adalah adalah ya, ya mungkin itu dipastikan Kak Cut yang di Jogja pasti merasakan pada waktu tertentu ingat dengan Kak Indah. Terus Kak Indah juga tepatnya ketika makan lah, ketika apalah Iya, pasti ada waktu di mana Ya. Keingat pasti kita ingat Kak Cut. kenangan. sama Kak Cut. Ini Kak Indah, saya ingin tanya sama Kak Indah. Mungkin pertanyaan semakin rumit dan semakin tidak jelas artinya Kak. Pokoknya ini santai ngobrol santai ngomong. Iya, kita Kak santai Indah. aja di sini ya. Saya juga kaget Kak. Untuk kali ini kan
sore tiba-tiba Kak Indah datang. Ini sesuatu yang spesial sekali. Spesial. Kok ada Kak Indah di sini? Ini Kak. Ini harus diabadikan Ya harus momennya gitu lah. diabadikan momennya. Nah ini Kak Indah. Nah, Kak Indah dulu kan mulai dari kelas 10 ya. Iya. Kelas 11, kelas 12 itu sama dengan Kak Cut. Suka dukanya Kak Indah dengan Kak Cut. Kak Cut kan bestinya, ibaratnya teman dekatnya apa-apa sama, apa-apa juga bareng. Kebetulan ini kan sudah tidak bareng lagi. Nah, mohon Kak Indah diceritakan susahnya gimana, senangnya gimana. Ketika posisi dulu Kak Indah, mulai dari kelas 10 ya, susahnya gimana, senangnya gimana kalau dengan Kak seperti ini, gimana Kak? Ceritakan Kak. Dulu seneng banget kemana-mana kan ada temennya. Kalau dia ngajak keluar ya aku gas aja. Gabut berdua keliling-keliling naik motor, jatuh juga berdua Pak. Ditabrak bocil. Nah itu semua juga sama-sama gitu. Kak Cut, ini sudah ada bestimu di sini, ternyata pernah jatuh juga berdua. Pasti ada selalu cerita ya. Pasti itu ada. untuk dikenang itu pasti Itu nggak bisa ada. terlupakan. Itu tak bisa dilupakan Kak Cut. Maka dari itu, dari kemarin-kemarin pasti banyak sekali menanyakan senangnya Putih Abu-Abu seperti apa? Seperti ini. Teman yang sekarang jauh, dulu dekat, sekarang sudah terpisahkan jarak yang harus menempuh berapa jam. Iya. Tapi kenangan itu pasti terpakai kayak itu. Tetap Iya. di sini. Tenang. Nah itu Kak Indah. Kalau sekarang seandainya Kak Indah, sekarang Kak Cut sudah umpama Kak Indah sudah memiliki pasangan, Kak Cut sudah memiliki pasangan, gimana Kak Indah? Apakah besok ketika sudah seperti itu bisa jalan bersama nggak? Diusahakan tetap bisa jalan bersama karena ya dari dulu banget kita susah seneng bareng-bareng. Mungkin jauh dari masa Putih Abu-Abu, kenalnya mungkin dari masa biru putih gitu ya. Putih biru gitu kayak. Waktu masih SMP mungkin ya, ya. SMP. Satu SMP kan? Satu SMP. Satu SMP. Itu terbawa sampai ke masa Putih Abu-Abu sampai lulus masih sering bareng-bareng ya Kak ya. Iya. Sampai bisa dapat perguruan tinggi masing-masing dan itulah takdir tadi. Sekarang Kak Indah di salah satu universitas di Kudus ya Kak? Iya, di Kudus. Sedangkan Kak Cut sekarang di universitas di Jogja. Sebagai bergabung. Dan alhamdulillah keduanya juga jalannya ya, termasuk takdir yang cukup baik juga ya dari Allah ya, Kak ya. Karena walaupun terpisahkan ya Kak ya, terlepas dari terpisahkan, Kak Cut juga dapat universitas yang cukup bagus dan ya cukup ternama ya Kak ya di Jogja Iya, juga, ternama. di Indonesia bahkan, karena di Universitas Gadjah Mada. Kak Indah walaupun di Kudus dia juga dapat tercapai bahwa keinginannya bisa lewat jalur KIP dan lain-lain. Nah, itu bisa juga anak beasiswa juga. Itu kan salah satu Gratis, Kak, rencana rencana Allah itu ternyata jauh lebih indah dari yang kita rencanakan gitu loh. Terkadang Memang. itu yang harus kita syukuri itu gitu. Nah, kalau dulu Kak Indah, pernah nggak kebayang untuk kuliah di Kudus terus mengambil jurusan yang Kak Indah sekarang inginkan seperti itu? Kebayang nggak ketika kelas 1 itu? Enggak, kan dulu pengennya ambil jurusan teknik. Teknik. Iya, dulu tertarik banget sama teknik. Terus sekarang Kak, ketika sudah masuk kuliah, gimana rasanya? Iya, seru ternyata. Dulu ternyata ternyata seru, ternyata mau ambil jurusan teknik tapi sekarang masuk di keguruan, ternyata seru sekarang. Nah, Udah bisa move on nggak ya? Atau masih ada keinginan sudah juga, bisa Kak? move on belum Kak? Dikit-dikit kadang masuk. Tetap masih ada Masih ada keinginan kita. perasaan ya. Nah, untuk Kak Indah, ketika sekarang domisili di Kudus, sekarang kan sudah jauh sama orang tua. Untuk kakaknya di rumah pasti yang kelas 12 untuk tabinya sekarang. Gimana toh rasanya ketika berada di kampus, perbedaan seperti apa gitu Kak? Jadi untuk yang kuliah, terus untuk yang SMA, perbedaannya itu gimana? Beda banget sih. Kalau SMA kan temennya ya udah kita temenan aja Temenan gitu. aja. Kalau kuliah agak sulit Pak nyari temennya. Agak sulit? Agak Agak sulit, Pak. sulit. Kenapa? Kok agak sulit? Ya kayak
apa ya, saingan-saingan gitulah. Ini kelihatan satu kelas dengan anak-anak ambis ya. Nah itu pasti semuanya pasti tidak seperti SMA, berarti untuk kuliah juga sudah pendewasaannya sudah mempunyai Tujuannya masing-masing. Untuk yang di rumah itu data dari Kak Indah ternyata beda jauh. Untuk yang khusus yang di rumah ketika merancang kalian sudah kuliah, ternyata dunia perkuliahan seperti itu kelihatannya senang, tetapi ketika proses masuk sudah berjalan di sebuah universitas itu mereka sudah ada tujuannya masing-masing. Tidak ini lagi ya, maksudnya tidak tergantung dengan pengajarnya. Jadi mereka harus sudah punya planning sendiri untuk menentukan bagaimana mereka studi, terus nanti bagaimana mereka bisa menyelesaikannya. Itu tergantung dari individunya masing-masing ya. Benar-benar. Nah itu berarti yang di rumah persiapkan diri kamu ketika besok ketika kalian kuliah, mumpung ada Kak Indah. Boleh Kak Indah ya, nanti di bawah ada di kolom deskripsi ada nomornya. Seandainya ada yang mau ada adik-adiknya yang iya boleh. Iya. Ternyata seperti itu. Jadi beda banget ketika kalian SMA atau SMK masuk di dunia perkuliahan, beda banget. Ketika sekolah di SMA itu pastinya guru membimbing ya Kak. Lebih membimbing sekali, tapi ketika sudah kuliah ternyata beda jauh ya Kak. Ternyata sudah memasuki masa-masa di mana seorang individu yang sedang mengikuti perkuliahan harus aktif sendiri. Harus aktif sendiri. Sudah memiliki tujuannya sendiri seperti itu. Lanjut Kak Bud, ada pertanyaan lagi Kak Bud? Untuk saat ini Kak Indah itu di Kudus itu posisinya ngekos atau ngelajur Kak? Iya ngekos. Oh ngekos. Mungkin bisa diceritakan Kak suka dukanya jadi anak kos gitu. Itu persiapan buat pengalaman untuk adik-adik yang berada di rumah mungkin kan yang sekarang masih manja-manja mungkin Kak ya, belum masih suka sama kedua orang tua. Di kos itu dunia seperti apa sih? Kehidupannya seperti apa sih? Cari makannya gimana? Karena pasti ada shock sendiri Kak ya, peralihan dari semula ikut orang tua terus dia harus bisa mandiri sendiri, hidup sendiri. Karena kalau nggak hidup sendiri ya nggak ada yang mau ngasih makan gitu, harus bisa cari makan sendiri, harus bisa apa-apa sendiri gitu. Kalau dulu pas di rumah kan pulang sekolah mau makan udah ada makan, sekarang pulang sekolah bingung, pulang kuliah bingung mau makan apa. Hari ini udah makan geprek, besok apa lagi geprek terus. Makanan pokoknya geprek. Udah jauh beda ya Kak. Ternyata sama, kita juga sama kan. Ya, itu makanan yang favorit saat ini mungkin ya. Nah, untuk yang di rumah itu makanan yang ekonomis gitu. Yang ekonomis dari Kak Indah yang berada di Kudus, notabene kuliah di Kudus. Ketika makan sukanya favoritnya geprek. Seperti itu. Terus itu Kak Indah, polanya berapa minggu sekali atau berapa bulan Kak Indah? Pulang ke rumah, ya ke rumah. 2 minggu sekali sih. 2 minggu sekali tuh udah kangen banget sama orang rumah. Pertama kali kalian besok kuliah sama seperti Kak Indah, 2 minggu pulang. Pasti pengen pulang. Itu kalau kelamaan ya, bisa-bisa kalian kalau di rumahnya dekat dengan kamu mungkin 1 minggu sekali atau sehari pulang. Seperti itu buah. Kalau Kak Cut berapa bulan Kak Cut? 2 bulan ya. Katanya Kak Cut yang berada di Jogja 2 bulan baru pulang. Kasihan kabut. Iya jauh Kak. Jauh. Iya. Tadi sempat cerita aja transport sini Jogja berapa, itu Kak? udah nebeng temen ya dari Jogja ke Semarang. Itu teman apa pacar Kak? Ya itu nggak tahu. Mungkin tanda kutip ya Kak. Kak Cut, nebengnya sama teman apa pacar sekarang Kak Cut? Itu katanya dari Semarang ke sini dia udah 40 atau berapa itu. Terus ojeknya 30, jadi 70. Iya. Iya, sekali jalan aja, enggak PP, sekali jalan.
Berarti kalau pulang pergi berarti Ya 140-an. Itu kalau seminggu sekali ya lumayan juga. lumayan juga. Maka dari itu Kak Cut nggak pernah pulang, kasihan. Iya. Tetangga Nggak. kasihan. Kalau di rumah pasti disuruh balik lagi. Iya. Ya itulah ya perjalanan hidup, Mbak. Itu yang Benar. perjalanan. Nah, terus itu Kak Indah. Kak Indah pertama kali kan menginjakan kaki di sebuah universitas di Kudus. Kak Indah gimana Kak? Kaget nggak ketika ada perasaan gimana? Oh, kampus itu seperti ini, SMA seperti ini. Ada nggak? Ada rasa deg-degan apa gimana pas pertama kali masuk? Ada, nggak nyangka aja, kayak kemarin SMA baru kemarin, kok tiba-tiba udah kuliah gitu. Terus deg-degannya gimana Kak? Deg-degannya kan belum dapat kenalan itu. Kenapa? Belum dapat kenalan. Terus pas ospek dapat kenalan, alhamdulillah satu kelas. Satu kelas. Iya. Kebetulan banget ya. Kebetulan banget. Itu kalau satu kelas gitu Kak Indah. Nah, satu kelasnya sekitar kira-kira berapa Kak Indah? Siswa, Iya, siswanya siswanya, berapa? iya. Oh, 40. 40. Iya, banyak. Banyak sekali kan. Terus gimana Kak ketika posisinya sekarang kan sudah kuliah, sudah kuliah jauh dari orang tua, seandainya Kak Indah pernah nggak Kak Indah merasakan ketika di Kudus itu merasakan sakit, posisi keadaan posisi drop tapi jauh dengan orang tua, gimana Kak mengatasinya seperti itu? Iya, mau nggak mau harus merawat diri sendiri, nangis sendiri. Ya gitu Pak, saya gak nakut-nakuti ya. Ini persiapan diri kamu, persiapan mental kamu. Ya Kak Bud ya. Iya, tentunya kan. Ini kan sebagai bahan Persiapan. tidak nakut-nakuti. Ya kan. Bahwasanya dunia kuliah jauh dari kedua orang tua seperti itu. Apalagi cari makan sendiri. Sakit. Sakit sendiri. Sendiri. Di samping juga harus tentunya banyak sekali tuntutan tugas-tugas yang harus Iya. dikerjakan. Untuk tugasnya gimana Kak Indah? Beda nggak sama saya SMA? Beda. Gimana? Kalau SMA dulu kan cuma dikasih soal. Kalau kuliah lebih ke makalah, presentasi. Presentasi terus ya? Presentasi terus. Berarti harus pintar ngomong ya. Pinter ngomong. Nah, yang di rumah ada presentasi. Coba Kak, Itu yang- makalahnya gimana Kak? Harus disiapkan. Makalahnya tergantung materinya sih. Kadang kalau materinya sulit, nyari bahan-bahannya di Google, nyari jurnalnya juga sulit gitu. Jadi lebih kita itu disuruh untuk mandiri, gitu ya. Mandiri. Mandiri untuk mencari materi-materinya sendiri. Terus nanti kita juga harus mempresentasikannya sendiri. Ada Jadi nggak Kak ketika Kak Indah itu kuliah terus salah satu teman nggak mengumpulkan tugas atau nggak presentasi gitu? Atau semua langsung presentasi bareng ayo gitu, ngerjakan bareng gitu? Iya, selama ini kalau Seperti ada itu. tugas kelompok Langsung, ngerjainnya langsung. bareng-bareng. Berarti memang beda Masih jauh ya Kak Bu? Beda jauh. Ketika kalian di SMA itu masih ada teman-teman yang membantu. Bapak Ibu guru juga membantu. Ketika di kuliah ternyata sangat beda jauh. Berarti kalian ketika tugas ada tugas kelompok, nanti kalian presentasi sendiri, cari bahan-bahan sendiri, semua sebar sendiri. Iya Kak Bu? Jadi memang dituntut harus mau berpikir lah ya. Nah, kalau di SMA mungkin kita masih suka dituntun, diarahkan. Tapi kalau di kuliah ya semua harus mandiri. Kalau kalian bisanya segitu ya segitu. Nggak bisa nanti ditambahkannya mungkin sama teman-temannya sendiri waktu presentasi. Nanti ada yang menambahkan, ada yang itu. Kalau di SMA kan enak mungkin. Kalau kadang kita kekurangan materi ya nanti sudah disiapkan sama Sudah disiapkan. gurunya. Materinya ini ya. Tinggal kalian nanti kerjakannya ini ya. Enak gitu langsung. Tapi kalau kuliah ya memang seperti itu. Seperti itu. Pikirannya memang harus dilatih untuk bisa berpikir. Terus itu Kak Indah, ketika pas mengerjakan tugas itu Kak Indah merasakan paling lama itu sampai jam berapa Kak? Sampai jam 2, itu pun nanti paginya masih dilanjut lagi. Jadi itu ya. Jam 2 Kak Indah masih mengerjakan tugas, paginya
itu masih mengerjakan tugas lagi. Nah, untuk kalian yang berada di rumah persiapkan benar. Yang tidurnya masih suka sore-sore yang gitu. Kalian nanti kaget pasti. Kaget kalian. Mumpung ini masih ada Kak Indah di sini. Ya, nanti kita kupas lagi, kita perdalam lagi kuliah itu seperti apa tuh ya. Ternyata seperti itu. Jadi kalau kuliah kalian nggak memikirkan kuliah saja. Kalian harus memikirkan, apalagi kalian itu jauh dari rumah, pasti kos juga ya Kak Budi? Iya. Kebanyakan kos, atau kalian ikut saudara kalian yang berada di dekat kampus, itu pun sama saja. Karena apa? Ternyata ketika kuliah dilatih kemandirian dari semua mahasiswa tersebut. bisa sendiri. Semuanya harus sendiri. Kelompok pun juga sama sendiri, seperti itu. Nah, tadi Kak Bud, Mungkin ini enggak tips buat adik-adik Kak Indah yang masih di SMA ini buat menyusun strategi atau planning buat nanti bisa masuk ke perguruan tinggi itu seperti apa dari pengalamannya Kak Indah sendiri? Soalnya kan dulu saya lihat Kak Indah itu juga ceritanya juga cukup panjang gitu loh. ceritanya memang panjang, lebar, tinggi. Iya. Saya juga cukup prihatin. Saya juga prihatin Kak. Sudah deg-degan itu Kak. Iya, Sama soalnya Kak sudah juga. sampai tahap akhir gitu kan. Kak juga sama, itu sampai sudah titik terakhir. Sudah titik terakhir. Sudah titik terakhir. Sudah mungkin planning C, planning D sudah dilaksanakan terakhir. semua. Gimana Kak? Nah itu ceritanya gimana coba buat pengalaman. Pengalaman adik-adik yang berada di rumah. Planningku dulu ya. Iya. Ya. Itu mulai dari pelajaran dulu, yang pelajaran sekolah nilainya dibagus-bagusin buat yang SN, sama persiapan buat SBM yang tes itu, tes tertulis. Buat jaga-jaga aja. Kalau dua-duanya ketolak, ya jaga-jaga mandiri, tes. Mandiri kan ada yang tes rapot. Kebetulan aku ketolak. Terus nyoba-nyoba lagi di daftar-daftar di kampus manapun gitu, dan ternyata ada satu yang lolos. Kita dulu pertama kemana dulu Kak? Pilihannya pertama dulu nih. Pertama dulu ke UNES. Ke UNES. Terus kedua ke UNY. Ke UNES lagi, terus ke UNY lagi, sama ke yang PKN STAN itu. PKN STAN. Nilainya nggak sampai. Terus yang terakhir di Kudus. Jadi sangat panjang perjalanannya Kak ya. Perjalanannya, tapi alhamdulillah Kak Indah diterima. Alhamdulillah banget. Diterima. Itu lewat jalur beasiswa Kak. Beasiswa. Itu luar biasa sekali. Mungkin baru kali ini ya Kak Bud ya. Iya. Untuk seangkatan Kak Indah mungkin ya. Untuk seangkatan Kak Indah mungkin baru kali ini. Baru Kak Indah saja mungkin ya. Mungkin ada lagi, saya kurang begitu paham Kak. Iya, Kalau setahu saya ini Kak Indah. Nah, itu cerita dari Kak Indah. Beliaunya dapat beasiswa. Ya, Kak Indah. Alhamdulillah. Wah, kalian berdua yang di rumah harus ikut Kak Indah. Ibaratnya gini, ketika kalian itu kuliah dan ternyata itu kalian tidak diterima plan A, plan B, plan C, plan D. Pokoknya kalian sudah harus memiliki schedule, ya kan? Iya, harus sudah dirancang. Harus dirancang begitu matang. Kak Indah pun juga sama, merancangnya sudah matang, akan tetapi tidak bisa matang sekali ya. Kematangan Ya, itu masih bisa push. Karena apa? Nah itu Kak Bu. Iya, ya rencana tadi lah. Kembali lagi ke rencana. Nah, rencana Tuhan tidak ada yang tahu. Ternyata Kak Indah harus berada di situ. Tapi itu pun saya coy jempol 4 Kak Bu. Tangan 2. Jempol kaki 2. Tambah 2 lagi. Berarti 6 ya. Nah itu mendapat beasiswa itu bersyukur sekali, terutama sudah menolong kedua orang tua yang Meringankan. meringankan besarnya uang dari bapak ibu yang di rumah. Kak Indah ya pasti bapak ibu pasti senang, pasti senang. Syukuran nggak Kak Indah? Ada syukuran nggak di rumah? Ada syukuran? Ada syukuran. Ini kamu orang diundang. Bahaya ini. Bahaya ini. Nah itu ada syukuran juga. Itu
adalah penggapan sebuah rezeki. Iya. Syukuri ternyata kayaknya bisa diterima. Itu pun di titik terakhir. Saya juga nggak nyangka juga. Iya. Di mana-mana. Sudah penghabisan Kak ya. Titik penghabisan. Dan kelihatannya dulu sangat mepet sekali Kak ya. Iya. Saya ingat itu waktu dimintai tolong buat bikin surat rekomendasi atau apa dulu. Itu sudah harus itu hari 26 itu. penutupan, aku 25 baru selesai semuanya. Pementasan 25 baru selesai semua dan langsung ke Diga ke Kudus ya Kak ya. Bolak-balik Yang itu Kudus. juga harus ke Langsung itu pengorbanan dari dana. Padahal mohon maaf untuk teman yang di rumah, untuk kalian yang di rumah itu Kak Indah itu sudah masuk pada 5 besar untuk yang di SMA itu masuk. Nah, takdir itu nggak ada yang tahu. Padahal kalau dilihat dari nilainya itu bagus-bagus semua. Kenapa toh nggak bisa lolos? Takdirnya kayak gitu. Iya. Belum rezeki. Belum rezeki ya. Di kampus mana juga nggak bisa. Ternyata di Kudus pun Iya. malah mendapatkan sebuah kebahagiaan. Ternyata dapat beasiswa seperti itu. Tadi Kak Bud, Apa lagi ya? ada lagi nggak mau Saya kalau mau nanya-nanya kali kok. Gimana? Nah ini kan momennya Kak Indah sudah dewasa, sangat ini dewasa. Saya mau menyinggung ini kok gimana? Gak apa-apa, ini tak singgung lagi kok, Oh, gak iya. apa-apa. Oh, Kayaknya iya. sekarang sudah dewasa. pasti yang ketika di kuliah, masa-masa kuliah sekarang, ada gak Kak Indah terbesit di dalam hatinya sekarang? Apakah Kak Indah sudah memiliki cowok apa belum Kak Indah? Belum. Masih sendiri. Siapa yang tidak tahu? Dengarkan ya. Nanti dicantumkan nomornya di bawah. Langsung aja dihubungi. Tapi jangan tembak. aduh. Ya. Ada lagi Kak? Tapi ada keinginan nggak ya? Iya. Ada. Keinginan. Kalau lihat teman-teman pada sama pacarnya kok, wah kayaknya enak banget gitu. Ya itulah cerita kita ya, di luar sudah jauh sama Besti, Iya. punya teman-teman baru, punya pasangan semua. Bingung nggak jadinya kalau mau keluar sama siapa? Itu Kak yang di depan itu tertawa-tertawa ini pasti Dia pacar ini. Dia mengetahui. Punya pacar ini basicnya sebentar lagi hilang ini sebentar lagi. Kalau sudah gimana Kak? Sudah sama pacarnya Ya, pasti? sudah fokus, Sudah fokus. sama pasangan. Kasihan Kak Indah Kak Cut. Kak Indah kamu tinggal sendiri, nggak punya pasangan. Carikan, cari. Belum Pak. Belum. Ya, jangan enggak ya, belum. Belum saatnya. Belum saatnya. Mungkin Kak Budi, silakan. Mungkin Nah, ada Kak Budi, mungkin sudah ini adalah di cerita kita. Mungkin mau nembak Kak Indah, monggo silakan. Wah, itu pelanggaran namanya. Gimana Kak, ada cerita lagi mungkin yang mau disampaikan untuk teman-teman Kak Indah, mungkin titip salam-salam mungkin nanti buat teman-teman Kak Indah waktu SMA yang menyaksikan cerita kita ini nanti. Mungkin nanti komennya bakal rame gitu ya. Ada banyak sih yang buat kangen dari teman-teman SMA yang dulu berjuang bareng, kayak Yasmin, Cut, Nisa, terus Aisyah. Wah, apa kabar? Udah lama banget ya. Semua sudah punya jalannya masing-masing Kak ya. Masih sering kontekan Kak dengan Masih. mereka? Masih sering ya? Soalnya dulu kan saya lihat sangat akrab banget dengan mungkin ya satu kelas ya, mungkin ada yang beda kelas juga ya Kak ya? Ada Aisyah. Ada yang beda kelas juga. Itu beda kelas juga, tetap bisa menjaga hubungan baik gitu sampai walaupun mungkin sekarang sudah terpisah-pisah Kak ya. Iya. Ada yang saya tahu ya, ada Kak Yasmin di Undip, terus ada Kak Nisa di UNES, terus ada Kak siapa? Namanya Aisyah di mana? Di UNES Di juga. UNES juga. Oh, di UNES juga. Nah, itu mungkin rata-rata di UNES ya Kak ya? Iya, kebanyakan di UNES. Di UNES. Ketolak di UNES sih. Betul. Dan ya itulah, belum bisa bareng-bareng di UNES tapi ya punya cerita lain. Gitu Kak. Ada lagi Kak Agus? Kelihatannya
Cukup Kak. Cukup ya. Karena cuacanya mungkin agak mendung ini jadinya mungkin dicukupkan dulu Kak. Besok lagi. Iya, karena ini besok ada ke libur nanti sudah. bisa kesini lagi. Iya, Nanti siap. bareng-bareng. Mungkin nanti biasanya disuruh kesini lagi ya. Nah, nanti mungkin kita langsung datangkan kalau Kak Cut hari ini baru bisa lewat online gabung sama kita mungkin kalau pulang ke sini bisa kita datangkan Kak ya. Bisa. Selain Kak Cut nanti ada Kak Yasmin, ada Kak Nisa, ada Ya, Kak Kak. Aisyah, kita datangkan semua pokoknya. Kita suruh cerita di sini Kak ya, Kalau bisa pengalaman nanti menarik ya. semua satu kelas atau seangkatan kita. Satu angkatan nanti bisa. Gantian pokoknya Kak ya. Gantian satu gitu. Iya. Jadi saling berbagi cerita. Jadi kita juga tahu wah kehidupan mereka sekarang itu seperti apa. Terus mungkin ada pengalaman-pengalaman dari mereka yang bisa kita jadikan pembelajaran buat adik-adik kita yang masih ada di sini gitu. Karena pasti selama mereka setelah lulus dari sini ya Kak ya, utamanya itu pasti punya cerita-cerita menarik sendiri. Itu pasti. Di samping nanti kita juga bisa mengenang masa-masa saat kita di sini. Tentu ada suka duka yang itu harus selalu kita kenang gitu dalam hidup kita. Nggak bakal terlupakan. Jadi bagian tersendiri dari kehidupan kita gitu. Yang mungkin nanti akan kita ceritakan juga Iya, ke anak-anak kita gitu. Ini kabut ada sedikit tambah lagi kabut. Iya. Bahwasanya perjuangan itu pasti membuahkan hasil. Hasil. Istilahnya ketika di Jawa di bahasa Indonesia pun ada. Istilah di Jawa ketika kalian itu puasa nanti pasti kalian melaksanakan sebuah momen yang spesial yaitu ada istilah lebaran. Lebaran. Istilah Jawanya kabut ono poso mesti ono Bodoh. seperti Kak Indah nggak menyangka tuh barangkali saya pun tidak menyangka kalau Kak Indah itu bakal mendapatkan beasiswa benar saya pun tidak menyangka saya pun kaget alhamdulillah merasa bersyukur di titik terakhir Kak Indah malah mendapatkan beasiswa Beasiswa. itu anugerah sekali bagi saya ya kabut ya Iya tentunya. itu pun nggak adanya menyangka sama sekali kayaknya ditolak di sini Ya di UNES ditolak di. ternyata mendapatkan anugerah kalau saya itu anugerah sekali Kak. Iya. Saya pun seandainya saya mempunyai anak seperti Enda saya pun merasa sangat senang sekali Bangga juga. bangga juga Kak itu mesti bangga itu pasti saya pun senang sekali. Mungkin beberapa kelas sudah saya ceritakan Kak. Mungkin bahwasannya Kak Indah itu dari sini segera mendapat beasiswa di kuliah di kampus itu mereka juga antusias sekali Kak. Kok bisa gimana Pak? Kok bisa gimana? Itulah yang dinamakan kegigihan ketika kalian berjuang dalam mendapatkan sebuah cita-cita yang ingin kalian dapatkan. Intinya kalau sudah bercita-cita jangan pernah ragu untuk berjuang menggapainya Kak ya. Iya. Intinya. Tetap ketika kalian itu ada cita-cita perjuangan terus. Gagal sekali itu bukan satu tantangan dan itu bukan tidak bisa disebut kegagalan gitu Kak ya. Benar. Jadikan Jadi itu motivasi suatu ya. pembelajaran aja gitu untuk kita. Intinya tidak ada orang gagal, adanya orang belum berhasil. Belum berhasil. Dan coba lagi kalau belum berhasil tetap gitu. dicoba terus, tetap dicoba terus. Karena nggak ada orang sukses tanpa kegagalan dalam perjalanannya. Ya itu sudah banyak cerita-cerita dari orang-orang hebat, penemu-penemu hebat. Itu mereka harus gagal berapa ratus kali, berapa ribu kali sampai mereka bisa menemukan suatu hal yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu Kak Cot juga senyum-senyum sendiri itu. Seperti Kak Cot juga. Kak Cot berjuang dengan Kak Indah berjuang. Planning A gagal, planning B gagal, C gagal, D gagal terus. Tidak pernah patah semangat. Dicoba ada sebuah momen yang untuk dicoba, coba terus. Dan kebetulan saya pun nggak nyangka dengan Kak Cuk juga nggak nyangka sama sekali. Paknya di WA ternyata diterima di UGM. Itu nggak nyangka saya. kita juga bukan hanya Kak Cut yang bangga ya, Iya. kita semua di Kita sini semua teman-temannya terus dari pihak sekolah pun juga bangga. Saya paling bangga sekali itu gini Kak, sama Kak Indah juga. Yang kakak yang di rumah mungkin seangkatan juga sama. Iya.
Nah, yang saya banggakan gini, mereka itu gigih sekali, nggak pantang menyerah. Itu yang Iya, saya yang membuat bikin saya bangga itu. perjuangan mereka itu. Saya apresiasi sekali. Nggak masalah diterima di kampus ini enggak. Kegigihan mereka yang ketika berada di paling bawah, ketika gagal kan berdepan Iya, bawah. pasti down sekali, down. apalagi lihat teman-teman Iya. yang satu angkatan sudah pada berhasil. Ya, sudah dapat kamu, Wah, sudah cerita, sudah pasang sudah lolos, status sudah. di Facebook, Instagram atau yang lain-lain. Akhirnya yang Kak Indah, Kak Atit, dan kawan-kawan yang lain yang berada di rumah juga sama untuk satu angkatan dengan Kak Indah. Pasti merasakan sempat down, Iya, itu pasti kan? juga ada Itu pasti. Kita cerita kemarin itu dia down sampai 1 bulan, down sekali, tidak bisa makan, tidak bisa ini. Nah, ternyata dia berjuang Tetap terus, bisa tetap bangkit bisa dari bangkit. situ. Nah, itu untuk yang berada di rumah, itulah Itu kenapa, mungkin pembelajaran ya, pembelajaran. yang Kenapa bisa petik. Bapak Ibu guru semua selalu mendidik kalian untuk selalu jangan Mudah putus menyerah. asa, mudah menyerah. Perjuangkan apa yang kalian perjuangkan. Pasti nantinya kamu akan mendapatkan yang lebih baik. Seperti Ya, intinya usaha tadi tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Itu dari Kak Indah. Ada lagi Kak Indah, monggo kalau ada unek-unek lagi mumpung ketemu dengan yang di rumah. Iya. Oh, sudah cukup. Sudah cukup. Ada untuk pesan-pesan dari atau titip-titip salam buat kawan-kawan Kak Indah satu angkatan atau gimana? Apa titip mantan? Mungkin ada mantan di mantan SMA ini. Gak mantan Nggak sih. mantan. Oh. Gak ada Kak? Gak ada. Nggak ada. Mungkin belum jadi mantan udah hilang. Aduh. Oke, Bun. Ya, mungkin itu aja Kak ya untuk cerita kita pada sore hari ini, karena ini sudah juga agak menjelang malam. Jadi sudah saatnya untuk kita break juga Kak ya. Oke. Istirahat. Mungkin itu cerita kita pada sore hari ini. Sampai ketemu di cerita kita berikutnya. Oke. Oke, dadah. Assalamualaikum.